people, Tabi pun. Perkenalkan, saya Apoteker Dwi. Sesuai dengan profesi saya, di sini saya mau sharing mengenai obat. Untuk tema kali ini saya mau membahas mengenai bahaya penggunaan antibiotik sembarangan. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih antibiotik itu apa. Jadi antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mencegah dan mengatasi infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghambat perkembangbiakan bakteri di dalam tubuh. Nah, tetapi ketika antibiotik ini digunakan secara sembarangan, maka akan menyebabkan dampak yang tidak baik dalam tubuh kita. Di sini saya mau membahas mengenai bahaya penggunaan antibiotik itu. Kenapa sih tidak boleh digunakan secara sembarangan? Yang pertama dikhawatirkan ketika kita menggunakan antibiotik sembarangan adalah terjadinya reaksi alergi. Ketika kita pergi ke dokter ketika sakit, maka dokter akan menanyakan apakah kita memiliki reaksi alergi terhadap sesuatu, misalkan alergi makanan apa, alergi obat apa. Tetapi jika kita tidak mengetahui alergi apa, kemudian tiba-tiba kita tanpa pengawasan dokter dan apoteker, kita sakit A, kita langsung membeli antibiotik, kemudian ternyata tubuh kita memiliki reaksi alergi terhadap obat tersebut, katakanlah misalnya penisilin. Dan kemudian pasien itu tidak tahu bahwa alergi yang dialaminya adalah karena obat. Mungkin pasien akan berpikir itu adalah gejala yang wajar, kemudian pasien akan terus mengkonsumsi obat tersebut dan akhirnya alerginya akan bertambah parah karena tidak tahu, akan ketidaktahuan mengenai alergi tersebut. Kemudian bahaya yang kedua ketika kita menggunakan antibiotik sembarangan adalah flora normal di dalam tubuh kita menjadi tidak normal. Flora normal artinya adalah di dalam tubuh kita ini terdapat mikroorganisme seperti bakteri, fungi yang merupakan penghuni tetap di dalam bagian-bagian tubuh tertentu. Misalnya seperti pada usus, pada kulit, ataupun pada vagina kita. Di dalam usus besar kita, adanya flora normal artinya terdapat bakteri baik yang terdapat di dalam usus besar kita. Ketika kita mengonsumsi antibiotik, maka antibiotik tidak hanya membunuh bakteri jahat, tetapi juga akan membunuh bakteri baik di sana. Ketika bakteri baik itu mati, maka akan dengan gampangnya adanya pertumbuhan jamur di sana, maka akan banyaknya bakteri jahat di sana. Dan justru itu dapat menyebabkan tubuh kita untuk mudah drop. Karena ada beberapa kasus pasien yang saya temukan di lapangan, beberapa masyarakat kita beranggapan bahwa antibiotik itu adalah suplemen. Ini adalah pola pikir yang salah. Karena antibiotik mereka beranggapan itu adalah sebuah suplemen, kemudian mereka mengonsumsi antibiotik tersebut secara terus-menerus dan jangka panjang, bahkan ada yang 1 bulan full agar tubuhnya fit dan lain sebagainya menggunakan antibiotik. Padahal dia tidak tahu bahwa ketika kita menggunakan antibiotik, flora normal di dalam usus kita akan berpengaruh. Nah, terkait flora normal dalam usus kita, dalam beberapa kasus pasien yang sedang mengonsumsi antibiotik, dokter maupun apoteker merekomendasikan atau memberikan terapi tambahan yaitu probiotik di samping penggunaan antibiotik. Tetapi penggunaan antibiotik dan probiotik ini tidak digunakan pada jam yang sama, tetapi saling beriringan. Antibiotik itu baik, obat itu baik ketika kita menggunakannya secara tepat. Tetapi ketika antibiotik itu kita menggunakannya secara sembarangan dan secara jangka waktu panjang bahkan memberikan efek buruk terhadap tubuh kita. Kemudian bahaya penggunaan antibiotik secara sembarangan yang ketiga adalah dikhawatirkan terjadinya resisten antibiotik. Resisten antibiotik adalah suatu keadaan di mana bakteri ataupun kuman di dalam tubuh kita tidak mampu lagi ditangani dengan menggunakan antibiotik yang sama. Kita ambil contoh antibiotik yang paling sering digunakan pada masyarakat, pada pasien kita, yaitu amoksisilin. Dosis lazim antibiotik amoksisilin adalah 3 kali sehari selama 3 hari. Artinya, pasien mengonsumsi antibiotik itu setiap 8 jam sampai 3 hari tanpa terputus. Setelah 3 hari, antibiotik itu di stop. Kira-kira sebanyak 9 butir tablet antibiotik amoksisilin harus dihabiskan. Tetapi di lapangan beberapa pasien justru menghentikan penggunaan antibiotik itu karena merasa badannya sudah sehat.
merasa badannya sudah bugar, merasa sudah sembuh. Misalkan begini, seharusnya dosis lazimnya adalah selama 3 hari, tetapi belum 3 hari baru menggunakan antibiotik amoksisilin, baru 1 hari merasa badannya sudah sehat, pasien menghentikan penggunaan antibiotik tersebut. Sebenarnya memang bakteri di dalam tubuh kita sebagian sudah mati akibat dibunuh oleh amoksisilin tersebut. Tetapi sebagian lagi bakteri di dalam tubuh kita sedang tertidur, istilahnya belum mati sepenuhnya. Kemudian ketika kita menghentikan penggunaan antibiotik tersebut, bakteri-bakteri yang belum mati dan masih tertidur ini akan melakukan mutasi gen dan melakukan perubahan lagi, mutasi gen dan lain sebagainya. Jadi ketika diberikan antibiotik yang sama ketika kita sakit lagi, antibiotik itu tidak akan berpengaruh, bakteri akan kebal terhadap antibiotik tersebut. Itulah yang dinamakan resisten. Ketika kita resisten terhadap antibiotik tersebut, katakanlah amoksisilin tadi, kita sakit lagi, kita akan mendapatkan antibiotik lagi. Kita harus mendapatkan antibiotik yang grade-nya lebih kuat dari amoksisilin tersebut. Kemudian ternyata kita melakukan hal yang sama, kita terjadi resisten antibiotik lagi terhadap tubuh kita. Harus mencari grade antibiotik lebih kuat, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Dan bahayanya adalah ketika kita resisten terhadap semua antibiotik, bahkan antibiotik yang paling tinggi sekalipun kita sudah resisten, itu bahaya terhadap tubuh kita. Tidak ada lagi sesuatu obat yang dapat membantu tubuh kita untuk menahan bakteri. Bahaya penggunaan antibiotika secara sembarangan yang keempat adalah takutnya kelebihan dosis ataupun kekurangan dosis. Biasanya kita sebut di sini underdose atau overdose. Yang paling dikhawatirkan adalah terjadinya overdose terhadap penggunaan antibiotik oleh pasien tersebut. Misalkan seorang pasien membeli antibiotik tetrasiklin. Karena pasien beranggapan ketika minum obat itu adalah 3 kali sehari, kemudian pasien tersebut menggunakan tetrasiklin tersebut 3 kali sehari. Padahal dosisnya tidak seperti itu. Itu adalah overdose atau kelebihan dosis. Itu yang dikhawatirkan. Dari semua hal yang sudah saya jelaskan, di sini yang perlu saya tekankan bahwa yang pertama, antibiotik itu bukan suplemen. Kemudian yang kedua, tidak semua sakit harus menggunakan antibiotik. Misalnya flu. Kebanyakan flu itu disebabkan oleh virus. Sedangkan seperti kita bahas tadi, antibiotik adalah pembunuh bakteri. Ketika kita sakit karena disebabkan virus, kemudian kita malah meminum obat antibakteri, kan pada akhirnya tidak nyambung. Dengan adanya video ini, semoga bermanfaat dan kita bisa sama-sama saling mengingatkan tentang bahaya penggunaan antibiotik sembarangan, agar penggunaan antibiotik bisa lebih diperhatikan. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat, semoga sehat selalu. Tanya obat, tanya apoteker.